Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya lah kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2 bersama saya Cornelia Junia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini pertemuan kedua kita di semester 2 dan materi kita hari ini menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu ciri umum tanggapan. Yang pertama, dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan memengaruhi, membujuk, menyanggah, dan memberi reaksi terhadap karya atau sesuatu yang ditanggapi. Yang kedua, menggunakan bahasa persuasi karena di dalamnya terdapat ulasan tentang suatu karya sehingga memberi pengaruh terhadap pembaca setelah membaca teks tanggapan. Yang ketiga, penyampaiannya harus efektif, tidak bertele-tele, dan disusun secara logis. Logis itu masuk akal dan berurutan sesuai dengan strukturnya. Ibu akan menjelaskan struktur teks tanggapan, tapi sebelumnya silakan kalian buka buku paket kalian. Buku paket yang ini. Pada halaman 93 sambil Ibu menjelaskan, sambil kalian membaca buku paket kalian. Baik. Struktur teks tanggapan ini ada 3. Yang pertama, konteks. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, penilaian. Konteks ini terdapat di awal paragraf atau di paragraf pertama di teks tanggapan. Isi dari konteks terdapat apa yang ditanggapi, peristiwa atau karya apa, misalnya politik, sosial, budaya yang ditanggapi. Seperti sebelumnya, di materi kita sebelumnya, ada Ibu memberikan contoh teks tanggapan karya lukis yang berjudul Kebun Cengkeh. Di situ kalian bisa melihat lukisan tersebut karya siapa yang membuatnya. Terus terbuat dari bahan apa saja. Itu ya. Dan yang kedua, deskripsi. Deskripsi ini terdapat di paragraf kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Deskripsi atau penggambaran isi dari deskripsi, isi dari teks paragraf deskripsi ya, bagaimana sesuatu atau karya tersebut dapat dihasilkan atau diciptakan. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh buku paket kalian halaman 101, itu bisa kalian lihat. Model teks tanggapan tulisan kritik, ini kritik sastra, bisa kalian lihat contohnya untuk struktur teks tanggapan, bisa kalian lihat di situ. Kita lanjut yang ketiga, penilaian. Penilaian ini terdapat di paragraf akhir atau terdapat di akhir paragraf, jadi terdapat di akhir teks ya. Jadi paragraf terakhir. Isi dari penilaian atau pandangan atau pendapat kita, apa yang kita pikirkan atau konteks sesuatu yang ditanggapi. Dan pada paragraf ini akan terlihat apakah tanggapan itu berupa kritikan atau pujian. Ya. Baik, Ibu lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Ini hal yang harus diperhatikan dalam menanggapi supaya memuji secara tepat. Yang pertama, memuji dengan tulus dan tidak bertele-tele.
memuji secara tulus dan tidak bertele-tele, yang harus kalian lakukan adalah tatap orang yang ingin kalian puji. Biasanya kalian ingin memuji teman kalian yang memiliki suaranya bagus, tetapi kamu tidak menatap teman kamu yang kamu puji tadi. Suara kamu bagus. Hal yang seperti itu kurang tepat. Yang harus kamu lakukan ketika kamu memuji teman kamu, silakan kamu tatap dia. Wah, suara kamu tadi sangat bagus, sangat merdu. Aku tersentuh ketika mendengar kamu bernyanyi. Pujilah dia dan tataplah tatap orang yang kamu puji. Jangan ketika memuji mata kamu ke lain-lain, ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Yang kedua, hormati, hargai. Ketika memuji jangan pernah membawa sara. Hindari pujian kamu yang mengandung sara. Misalnya ini, kamu hebat loh untuk seukuran orang desa. Aku kaget, ternyata kamu lebih pintar dari dugaanku selama ini. Ternyata orang kampung itu pintar. Nah, kata-kata seperti itu, pujian seperti itu yang harus kamu hindari. Jangan menganggap seolah-olah orang kampung itu tidak bisa apa-apa. Jadi hindari pujian yang mengandung sara. Yang ketiga, memuji pada waktu yang tepat. Ya, ada pujian yang hanya diberikan pada waktu tertentu. Misalnya, teman kalian mendapatkan ranking pertama di kelas dan diumumkan ketika pembagian rapot. Kapan saatnya kamu memuji? Saat itu juga. Setelah keluar dari kelas kamu puji. Wah, nilai kamu sangat bagus. Kamu memotivasi saya untuk belajar lebih giat lagi. Jangan tunggu nanti masuk sekolah lagi setelah libur panjang baru kamu puji. Kamu kemarin juara 1 ya, selamat ya. Kan momennya sudah berbeda. Puji pada saat yang tepat, pada saat momen itu pas. Jadi pada saat waktu itu pas, oke? Yang keempat, beri rasa nyaman. Pujian itu untuk orang lain, bukan diri kita. Kamu hebat ya, bisa peringkat pertama. Kalau saya tidak bisa seperti kamu. Kamu lincah sekali ya dalam menari. Kalau aku menari seperti itu, badanku sudah sakit semua. Jangan pernah berkata seperti itu. Jika memuji, pujilah dia. Jangan pernah membandingkan dia dengan diri kamu atau dia dengan orang lain. Jadi fokus saja. Jangan membuat orang yang kamu puji itu merasa tidak nyaman ketika kamu memuji dia. Kok seolah-olah oke. Jangan. Jadi kamu bangkitkan, kamu cari cara bagaimana kamu memuji yang baik. Setelah kamu memuji, dia akan mengucapkan, wah terima kasih, bukan oke. Jangan membuat orang yang kita puji merasa tidak nyaman. Yang kelima, menemukan hal dipuji. Jadi yang ini harus kalian pikirkan, menemukan hal yang dipuji. Pujilah orangnya, bukan objeknya. Wah, baju kamu bagus sekali. Itu bukan orang yang kamu puji, tetapi objeknya yang kamu puji. Cara mujinya seperti apa? Wah, kamu tampak ceria menggunakan baju itu. Bisa seperti itu. Tetap orangnya yang kamu puji, bukan pakaiannya yang dia kenakan. Yang keenam, saat dalam situasi khusus. Nah, ini yang harus diperhatikan. Memuji orang yang baru kamu kenal tidak boleh sama seperti kamu memuji kerabat dekat. Misalnya kamu memuji sendiri, wah kamu cantik sekali, kepada orang yang baru dikenal. Atau kamu mengatakan seperti ini, wah kamu ganteng sekali. Pasti dia mengatakan, memuji pada saat yang tidak tepat dan orang yang tidak tepat.
Jika puji, pujilah yang kamu lihat pada saat itu, apa yang dia lakukan. Misalnya ketika dia bernyanyi di atas panggung, suaranya memang bagus. Ketika dia turun dari panggung, kamu puji, suara kamu tadi sungguh sangat merdu, penampilan kamu tadi sangat memukau. Bisa seperti itu. Atau ketika dia melakukan suatu perbuatan baik, dia menyeberangkan seorang nenek-nenek misalnya, kamu mengatakan, wah perbuatan kamu tadi sangat terpuji karena di sini lalu lintasnya sangat padat. Terima kasih kamu sudah membantu orang tua itu tadi, misalnya seperti itu. Puji apa yang dia lakukan, ya. Jangan pernah memuji fisiknya kepada orang yang baru kamu kenal. Jangan pernah menyamakan orang yang baru kamu kenal dengan kerabat atau teman kamu. Yang ketujuh, saat menerima pujian, ini sikap kita ketika kita menerima pujian, ucapkan terima kasih. Jangan pernah berpikir jika orang yang memuji itu ada maunya. Jangan pernah berburuk sangka. Ketika orang memuji dengan tulus, ya terima kasih atas pujian kamu, saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Saya akan berusaha untuk memenangkan perlombaan berikutnya, berlatih lagi. Seperti itu ucapkan. Jangan pernah kamu muji saya, kamu mau minta traktir, seperti itu. Jangan pernah berburuk sangka kepada orang yang memuji. Ucapkan saja terima kasih. 8. Ini saat memberi kritik. Yang kamu lakukan, mulailah dengan cara positif. Memuji, mengapresiasi dengan jujur dan fokus utama menunjukkan keunggulan, bukan kelemahan. Jadi ketika kamu kritik, jangan pernah kamu menonjolkan kelemahannya, tetapi kamu tonjolkan keunggulan dari karya yang dihasilkan oleh orang lain. Ciri kebahasan teks tanggapan. Yang pertama, lugas dan santun. Bahasa yang dipergunakan jelas dan sopan. Ciri kebahasan yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Kata hubung yang digunakan dan atau. Ini kata hubung yang digunakan ya. Yang ketiga, diksi. Diksi itu pilihan kata yang tepat. Tidak menyinggung atau menyakiti orang lain. Jika memberi tanggapan, jadi tidak menyinggung atau menyakiti. Yang keempat, penggunaan bahasa deskriptif. Ini ada satu bagian di dalam teks tanggapan yang menggambarkan sesuatu atau karya yang ditanggapi. Yang kelima, kata yang mengungkapkan penilaian. Bisa berupa pujian, bisa berupa kritikan. Baik, sampai di sini penjelasan Ibu, dan Ibu akan memberikan memberikan tugas pada hari ini. Ini tugas kedua di semester kedua. Yang pertama yang harus kalian lakukan pertama kali adalah carilah teks tanggapan dari berbagai sumber. Boleh dari internet, dari mana saja boleh. Silakan kalian cari teks tanggapan dari berbagai sumber. Yang tidak perlu kalian lakukan mengambil di buku paket, ya. Karena yang di buku paket itu berupa penjelasannya. Jadi yang kalian cari teks tanggapan dari internet. Pada bagian kedua ini soal. Jadi setelah kalian menemukan teks tanggapan tersebut, kalian salin ke buku tugas kalian. Salin semuanya dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir kalian salin. Setelah itu baru kalian tandai. Boleh pakai stabilo, boleh pakai pewarna, boleh juga kalian bikin di samping. Nah, nanti kalian tentukan struktur. Tandai bagian mana yang termasuk bagian konteks, bagian mana yang termasuk bagian deskripsi dari teks tanggapan yang kalian dapatkan tadi.
dan bagian mana yang termasuk penilaian. Setelah itu, jika sudah selesai, silakan kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Baik, sampai di sini materi yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.